Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihan wa bi fadlihi tatanazzalul barakah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjemaah. Kendati subuh ini masih sangat terasa dingin dikarenakan kita semalam diguyuri oleh hujan yang sangat deras, namun kita masih sanggup untuk melangkahkan kaki kita untuk memuji Allah sembari beriktikaf di rumahnya yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan kita. Kalau saya pernah mengatakan kepada bapak ibu semuanya, bangun tidur jangan dibuang ludahnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan Rasul mengajarkan kepada kita untuk bersiwak dan menelan ludah pertama kita pada saat kita bangun tidur. Ada salah satu jamaah kita yang mempraktekkan itu, dan beliau mengatakan bahwasanya asam lambungnya sembuh setelah mempraktekkannya. Coba bayangkan bagaimana Rasul memberikan pedoman dalam tatanan kehidupan kita. Mulai dari kita tidur sampai dengan terbangun itu dalam panduan Rasulullah SAW. Salah satu yang ingin saya jelaskan pada subuh ini, di antara apa yang disuruh oleh Rasulullah itu adalah pada saat kita buang air kecil kita disuruh berjongkok. Ini penting sekali. Kenapa? Nanti boleh ditanyakan kepada dokter. Ternyata penyebab paling terbesar di antara prostat itu adalah pada saat seseorang kencing berdiri. Apakah Rasul tidak pernah kencing berdiri? Pernah. Tapi harus dilihat hadis tersebut, asbabul wurudnya. Kapan Rasul pernah kencing berdiri? Pada saat memang saat itu adalah saat tertentu, bukan selalu. Ya. Nanti jangan pula kita begitu melihat ada orang kencing berdiri kita bid'ahkan dia. Ya. Kita katakan, ohnya hana lagi Rasul. Tidak seperti itu. Enggak. Ada kondisi yang memang pada saat seseorang tidak mungkin lagi dia, mungkin pada saat dia duduk, maka kondisi-kondisi yang darurat itu dibenarkan bagi seseorang untuk buang air kecil secara berdiri. Namun untuk menghindari prostat, nah ini khusus bagi bapak-bapak, ya, kencinglah mulai dari sekarang sambil duduk. Memang agak berat, apalagi sudah tua, apalagi lututnya sudah kena, untuk bangun susah. Tapi lebih susah lagi kalau kena prostat. Maka pada saat kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu sebenarnya untuk tatanan kehidupan kita. Sama halnya pada saat Allah dan Rasulnya melarang sebuah perbuatan yang dinamakan dengan liwat, yaitu homoseksual. Kalau sekarang itu disebut dengan istilah baru LGBT. Dan ini adalah sebuah gerakan masif terstruktur yang ada di Eropa. Saya pada saat berada di Inggris, semua kantin, semua restoran yang ada lambang pelangi berarti mereka itu adalah support sistemnya LGBT. Dan kita tidak tahu hari ini, terkadang ada orang jual baju, stiker
beli kita. Padahal itu adalah untuk menyapot dakwah mereka orang-orang LGBT. Nah, Imam Az-Zahabi menjelaskan di dalam kitab Al-Kabair tentang dosa besar al-liwat tersebut, homoseksual tersebut, di dosa besar ke-17. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 82-83 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ini merupakan gambaran bagaimana kaum Lut, ya, pada saat mereka falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilah. Pada saat keputusan dari Allah kepada kaum Nabi Lut itu, maka mereka dijadikan 'aliha safilah. Orang yang di atas itu ditelungkupkan ke bawah. Gugom bahasa Aceh. Bukan gom lain ya. Gom. Ditelungkupkan, orang yang dari atas itu dicampakkan ke bawah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil, dan mereka itu dicampakkan batu bebatuan. Ada salah satu daerah di Italia, orang-orang itu semuanya menjadi patung seperti ini, dan bebatuan itu datang dari pegunungan di sebuah daerah di Italia. Saya kurang tahu nama daerahnya apa, dan ternyata pada saat diteliti mereka itu adalah semuanya adalah orang-orang homoseksual. Hari ini itu merupakan kota hantunya di Eropa. Bagaimana ngerinya, dahsyatnya azab yang dirasakan oleh orang-orang homoseksual, orang-orang yang berhubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin, dan siksaan itu ya merupakan dari sisi Tuhanmu, ya, dan mereka itu disiksa itu menjadi tanda bagi kita semuanya bahwasanya ada sebuah kemaksiatan, kriminalitas yang dilakukan oleh manusia, dan itu ditinggalkan jejaknya, bekasnya. Agar apa? Agar itu semuanya menjadi pelajaran bagi kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, akhwafu ma akhafu alaikum amala qaum Lut. Hal yang paling kutakuti itu adalah, coba bayangkan, Rasul itu tidak pernah takut dengan kemiskinan, ya. Sekarang yang menjadi permasalahan di Aceh adalah kemiskinan, tapi Rasul tidak pernah khawatir tentang kemiskinan. Menandakan apa? Umatnya kalau miskin itu biasa, dia sanggup memproteksi dirinya. Walaupun ada hadis nanti yang mengatakan bahwasanya kadal fakru ayyakuna kufran, sesungguhnya orang-orang yang fakir itu akan lebih cepat terjerumus, dia akan berpotensi terjerumus kepada kekafiran. Tapi tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Keimanan. Beda sama liwat, sama homoseksual. Homoseksual itu adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat khawatir bagaimana perilaku umat kaum Nabi Lut itu terjerumus kepada umatnya. Ini merupakan sesuatu yang paling dahsyat hari ini terjadi, dan bahkan ini adalah perbuatan yang memang dari dulu dan terus dihiasi dan dihantui oleh manusia. Maka di dalam beberapa cerita ulama-ulama terdahulu, ya, mereka itu menjelaskan bahwasanya kalau seandainya ada seorang wanita cantik, itu hanya ada satu iblis yang menyertainya untuk menggoda manusia. Hanya satu iblis. Kalau ada wanita cantik, yang membersamainya itu hanya satu iblis yang menggoda manusia. Tapi kalau ada lelaki ganteng, ya, orang tampan ganteng, itu akan ada banyak iblis bersamanya. Dan ini merupakan hal yang sering kita lihat. Nanti bukalah YouTube, lihat bagaimana ketampanan orang pada saat dia berjalan di Wall Street di New York. Ya, kalau seandainya ada orang yang gagah, tampang, badannya kekar,
bukan hanya perempuan yang melihatnya, tapi laki-laki juga meliriknya. Ya, nanti bolehlah Bapak Ibu semuanya melihat bagaimana kehidupan dunia. Orang sering membuat challenge, anak muda gagah tampan, badannya tegap, ya, jalan dia di New York pakai baju seksi. Yang ngeliriknya itu adalah bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga ngeliriknya, melihatnya. Beda sama lewat cewek seksi, pasti yang lihatnya itu adalah orang laki-laki. Ya. Ini merupakan apa yang disebut oleh para ulama-ulama terdahulu, bahwasanya apabila ada seorang wanita yang cantik, maka yang membersamainya itu adalah satu iblis. Tapi kalau ada orang tampan, maka yang akan membersamainya itu adalah banyak iblis yang akan membersamainya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa kejadian yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang perilaku orang-orang kaum Nabi Lut ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 165 dan 166. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin wa tatharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Lata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin, bahwasanya kalian itu mendatangi laki-laki. Coba bayangkan, tidak ada orang kaum Nabi Lut itu yang tidak cantik perempuannya. Dan itu disampaikan bahwasanya saya punya anak perempuan cantik-cantik loh, ayo nikahi mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? La ta'tuna dzukrana. Mereka itu mendatangi laki-laki semuanya. Kendati ya, wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, padahal Allah sudah menciptakan wanita-wanita untuk menjadi pasangan hidup. Ya. Bal antum qaumun adun, akan tetapi kalian itu adalah orang-orang yang kelewat batas. Ini yang harus diingat. Perbuatan liwat itu merupakan perbuatan kelewat batas. Dari segi sanksi, apabila orang berzina, sanksinya itu jelas. Ya. Sanksinya itu jelas. Liwat dan zina sanksinya itu adalah sama, bahkan liwat itu jauh lebih berat. Seseorang mempunyai berbagai macam hukuman di dalam Islam. Pada saat kita bercerita tentang hudud, pembunuh mereka harus dibunuh. Misalnya ada orang yang membunuh orang lain, maka dia harus dibunuh. Bagaimana eksekusi membunuh? Saya pernah melihat pada saat eksekusi tersebut di Jeddah, orang itu dibawa masuk ke alun-alun. Ini kenapa disaksikan? Dikarenakan hasil kajian, misal diputuskan oleh mahkamah, ini harus dieksekusi depan publik, di depan umum. Contoh misalnya kita bawa kriminal tersebut ke lapangan Hira, di lapangan Hira nonton orang semuanya, baru dieksekusi. Cara eksekusi bagaimana? Cara eksekusi orang pembunuh itu diikat tangannya, disuruh jongkok, suruh duduk seperti salat tahiyat itu. Ya, datang al-gujur yang sudah ditutup matanya, dicolok pedang sedikit. Colok pedang sedikit, terkejut dia, cus ditebas kepalanya. Cus muncrat darah. Maknanya apa? Kendati sakit sakaratul maut tapi cepat. Kendati sakit tapi prosesnya cepat. Kenapa? Eksekusi tidak boleh pakai pisau silet, baju-baju nggak ada. Nah, itu membuat orang tersiksa. Nggak boleh pakai cutter ya, potong lehernya nggak boleh. Tetap dengan pedang yang paling tajam, cus kali potong itu plus langsung mati. Tapi kalau zina, kalau liwat, kalau zina jelas hukumannya. Orang yang sudah berkeluarga maka dia itu harus dirajam. Di mana ditanam? Kalau misalnya kita Hagu Selatan, mana simpang paling ramai kita? Simpang 3 ini. Berarti di situ di tengah-tengah simpang itu ditanam semuanya. Badan, tangan ditanam, tinggal kepala ke atas. Taruh batu dari semua sisi. Taruh batu dari semua sisi, lempari dia. Bom.
pam semuanya sampai mati. Nggak boleh batunya besar-besar sebesar ini, nggak ada. Batunya tetap standar. Nggak boleh batu kerikil kecil, nggak boleh. Tapi batunya standar. Ambil batu, setiap yang lewat harus lempar, ketupuk. Coba bayangkan berapa hari mati. Maka orang tidak akan pernah berani untuk melakukan kriminalitas zina. Kalau liwat, Ali bin Abi Thalib itu ditanyakan, bagaimana hukuman liwat? Pada saat itu sudah mulai, pada masa Abu Bakar kembali terjadi orang-orang yang melakukan liwat. Apa yang dikatakan oleh Ali? Bakar hidup-hidup orangnya. Coba bayangkan, Ali mengatakan, kalau kedapatan orang melakukan liwat, tangkap orang tersebut dan bakar hidup-hidup. Dengan riwayat yang lain dikatakan, apabila ada orang yang liwat, maka hukumannya adalah hukuman mati. Dan Ibnu Abbas menjelaskan, liwat tersebut hukumannya adalah naikkan ke tempat yang paling tinggi di sebuah daerah. Ya. Kalau dulu kan tidak ada bangunan yang lantainya 20. Di mana dibawanya? Dibawa ke atas gunung. Setelah itu dicampak ke bawah. Setelah dicampak ke bawah mungkin belum mati, lempar lagi dengan batu. Mana dalilnya? Dalilnya ayat yang kita jelaskan tadi. Bahwasanya mereka itu dicampakkan dari gunung, aliyah safilaha, atas itu akan dibawa jatuh ke bawah, kemudian dilempari dengan bebatu. Ini merupakan hukuman bagi orang-orang yang melakukan dosa liwat. Apabila seseorang melakukan hubungan seksual tersebut, homoseksual tersebut, maka arasy Allah itu berguncang. Nah, berguncangnya kenapa? Karena takutnya akan azab Allah. Arasy Allah itu berguncang beberapa kondisi. Ya, contohnya misalnya pada saat seseorang melakukan akad nikah. Bergoncangnya kenapa? Dikarenakan pada saat itu ada dua makhluk Allah yang dulunya diharamkan, semuanya itu dihalalkan dengan ijab kabul. Maka sebagian orang tua, ayah khususnya, yang mempunyai hubungan dengan anak perempuannya, pada saat dia ijab kabul, dia akan meneteskan air mata. Ya. Pada saat ijab kabul, dia akan meneteskan air matanya. Kenapa? Karena dia telah memelihara anaknya, mendidik anaknya, memberi makan anaknya dengan baik, mengajarkan Allah. Pada saat itu dia akan serahkan anak perempuannya kepada laki-laki lain yang akan bertanggung jawab sepenuhnya nanti di hadapan Allah. Maka pada saat itu arasy Allah bergetar. Nah, ini jangan terinspirasi bapak-bapak, pulang ini mau nikah sekali lagi, ya. Biar bergetar arasy Allah nanti alasan. Kenapa Ustadz tadi pagi ceramah bagaimana cara bergetar arasy Allah pada saat orang akan nikah. Kagak mengkawin tabohtu. Ya, jangan. Ya. Oke. Nah, pada saat seseorang melakukan hubungan liwat, hubungan homoseksual, maka arasy Allah itu juga akan bergetar. Dikarenakan takut akan murka Allah kepada orang tersebut. Kenapa hari ini mohon maaf, kenapa hari ini pada saat pernikahan itu yang bertujuan untuk ibadah, menggabungkan antara suami dan istri, antara dua keluarga, ya, kita tidak pernah perhatian kepada calon, baik itu perempuan maupun calon laki-laki. Bayangkan hari ini kalau seandainya seseorang itu masuk kerja, nggak usah jauh-jauh lah, masuk kerja tingkat jadi PNS saja, apa saja syaratnya harus kita penuhi kan? SKCK, ya, surat narkoba, semuanya itu harus kita penuhi. Itu untuk jadi PNS. Belum lagi untuk bekerja katakanlah di perusahaan yang mempunyai gaji 1 bulan 300.000 US dollar. Ya, 1 bulan gajinya 300.000 US dollar. Apa saja syarat? Itu semua syarat harus kita penuhi. Namun hari ini pada saat ada sebuah pekerjaan yang paling mulia, yaitu pekerjaan yang akan menjadi ibadah seumur hidup, kita tidak pernah mau tahu tentang calon anak kita. Dan ini terjadi di kota-kota besar, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah.
Di kota-kota besar ada pasangan yang mau nikah, ternyata setelah menikah baru ketahuan bahwasanya pasangannya sudah terkena HIV. Setelah menikah ternyata pasangannya sudah terkena penyakit. Kenapa kita tidak pernah mau cross check terlebih dahulu sama pasangan generasi kita? Buat syaratnya. Kalau memang itu bukan syarat resmi negara, kita di keluarga kita yang pelajari dulu dia bagaimana kehidupannya. Karena apa? Karena ini merupakan standarisasi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau seandainya ada orang yang punya kebiasaan seperti ini, maka tidak akan pernah langgeng rumah tangganya. Dan kalau nanti dikaji dari segi kesehatan, penyakit ini sangat-sangat luar biasa. Pada saat seseorang itu berhubungan dari dubur, bayangkan Allah sudah menciptakan dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah tersebut, itulah yang paling baik. Pada saat diberikan kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, itulah tempat yang paling cocok, yang paling sesuai. Ada manusia yang melakukan melalui dubur, maka itu merupakan salah satu penyebab penyebaran penyakit yang paling cepat. Cepatnya penyakit itu tersebar pada saat seseorang itu melakukan homoseksual. Sama juga kalau misalnya perempuan dengan perempuan, maka itu juga dinamakan dengan liwat. Hukumannya itu adalah sama. Dan ini yang harus kita jaga generasi kita dari hal-hal seperti ini. Kalau di luar mereka itu memang tidak datang, tidak tersentuh ajaran dakwah ini. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan inilah yang dinamakan dengan emansipasi hak manusia. Dan mereka tidak pernah melihat dari dampak yang mereka langgar pada saat sebuah ajaran agama Allah itu mereka langgar. Maka bagi sebagian orang yang mempunyai ketaatan walaupun dia itu orang non muslim, pada saat kita menceritakan agama kita tidak boleh homoseksual, LGBT, dia mengakuinya. Tidak mungkin ini bisa terjadi sama manusia. Saya tanya kenapa? Ini ada seorang ibu-ibu taat, dia beragama Kristen. Saya tanya kenapa ibu tidak setuju dengan LGBT? Dia bilang tidak mungkin itu perilaku manusia. Kamu boleh lihat binatang manapun tidak pernah ada yang berhubungan lelaki sama lelaki binatang. Tingkat binatang itu nggak ada. Binatang itu nggak ada monyet laki hajar monyet lagi, nggak ada. Tingkat monyet aja itu tetap yang dihajarnya itu adalah yang digaulinya ya monyet perempuan. Babi, bui, hantam itakat yang agam, tetap inang imida. Nah kalau manusia berhubungan antara sesama laki-laki itu berarti kan lebih jauh dari lebih babi. Ini yang harus kita tanamkan kepada generasi kita. Jangan pernah tergoda dengan orang yang ganteng. Kenapa? Karena Allah menciptakan wanita itu adalah hiasan bagimu. Bahkan pada saat diturunkan ayat, bahwasanya pada saat itu orang-orang Yahudi mengatakan tidak. Ini mohon maaf, ini kita cerita fikih bukan cerita porno ya. Fikih itu kita boleh menggauli wanita dari belakang, tapi tetap ke dalam vaginanya. Ya, sehingga pada saat itu orang-orang Yahudi mengatakan siapa yang berhubungan dengan istrinya melalui belakang maka anaknya akan juling. Itu dibuat riwayat oleh orang-orang Yahudi. Maka pada saat itu turunlah nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum aina masyitum. Wanita itu adalah pakaianmu. Istrimu itu adalah pakaianmu. Fa'tu harthakum aina masyitum. Gaulilah dia dari manapun, yang pasti harus ke vagina, tidak boleh ke dubur. Kalau ke dubur namanya liwat, kendati dengan istri. Ini kesepakatan ulama. Kendati dengan istri berhubungan dengan dari dubur itu dinamakan juga dengan liwat. Maka hati-hati.
Aneh. Aneh memang kalau ada orang kepingin ke situ, padahal itu adalah tempat kotoran. Ya, aneh sekali. Inilah penyakit. Maka kita selalu meminta doa kepada Allah agar kita dijauhi dari penyakit-penyakit seperti itu. Sehingga pada saat kita tidak melakukan kemaksiatan liwat, jarimah, kriminalitas, homoseksual, maka generasi kita akan terselamatkan. Banyak kasus kalau misalnya Bapak Ibu melihat di internet, kasus orang pada saat dia berhubungan badan melalui dubur, setelah itu dia melalui vagina, anaknya cacat. Anaknya cacat. Nanti bisa dilihat ada yang kepalanya setengah, nggak habis kepalanya. Kita kan kepala bagus, ini kepalanya setengah. Ada yang model seperti itu. Itu dampak pada saat seseorang melakukan hubungan homoseksual. Semoga beberapa ayat ini dan hadis ini menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan mengamalkan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sehingga kita semuanya dikumpulkan di dalam syurga Jannatul Na'im. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.